situ mah beda. Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, tokoh masyarakat, pendiri Man Insan Cendekia Jambi, para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, para Kepala Bidang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Kepala Madrasah, dan Kepala Urusan Tata Usaha Man Insan Cendekia se-Indonesia. Hadirin yang berbahagia, finalis dan undangan Milad ke-10 Man Insan Cendekia Jambi, selamat datang kami ucapkan di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama, acara pembukaan rangkaian kegiatan Milad ke-10 Man Insan Cendekia Jambi Selasa 26 September 2023 di Aston Hotel Jambi dimulai. Diawali dengan penyerahan secara simbolis armada transportasi darat dari komite kepada pihak Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi. Kami persilakan kepada Bapak Yusra Dinafi untuk memberikan secara simbolis. Kami persilakan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, didampingi oleh Kakanwil Kemenang Provinsi Jambi dan Kepala Man Insan Cendekia Jambi. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi oleh Haji Zosafia SAG MPDI. Dengan hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Ramdhani yang alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kita. Yang kami hormati para kepala bidang di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang kami hormati kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Provinsi Jambi, yang kami hormati Kepala Man IC Jambi Ibu Hajah Zakia, yang kami hormati para kepala madrasah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Ini bukan kan Man IC datang juga se Indonesia. Wah, makasih sudah datang ke Jambi. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama dengan Bapak Dirjen Pendis dalam kegiatan Milad ke-10 Man IC Jambi. Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mari kita menyampaikan sholawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Dirjen, pertama-tama kami keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dan seluruh pejabat dan staf termasuk keluarga besar madrasah di Jambi mengucapkan selamat datang di Provinsi Jambi. Dan hari ini saya sangat berbahagia dan bersyukur Pak Dirjen, dalam 2 tahun terakhir ini Pak Dirjen belum pernah ke Jambi, dan mimpi apa saya Pak Dirjen, saya konfirmasi dengan Ibu Zakia, mau dia Pak, dari dulu saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah selamat datang Pak Dirjen. Jambi ini Pak Dirjen provinsi yang sedang-sedang saja Pak, mau dikatakan provinsi besar enggak, tapi kecil juga enggak, terdiri dari 11 kabupaten kota, dan alhamdulillah kondisi madrasah kita bagus-bagus yang negerinya Pak. Jadi hampir di seluruh ibu kota, kabupaten kota, madrasah kita ini jadi rebutan, dan ini juga sedikit merepotkan kadang-kadang. Tapi saya menikmati itu Pak Dirjen. Aduan-aduan masyarakat terhadap kita, anaknya nggak bisa masuk ke mang-mang yang ada, ke MTS dan MIN. Di satu sisi kita berbahagia bahwa tren masyarakat kita untuk menyekolahkan dan mendidik anaknya di madrasah semakin lama semakin meningkat. Berkaitan dengan kehadiran Man IC di Jambi, kebetulan Pak Dirjen, saya dulu waktu jadi kasih Pak, ini 3 tahun mendampingi manajemen Man IC ini, termasuk proses penelitiannya dulu. Saya masih di Kanwil, dan semakin hari kemajuannya cukup menggembirakan, dan sampai hari ini Man IC Jambi ini menduduki strata teratas sekolah menengah di Provinsi Jambi ini, dan cukup disegani baik itu di kalangan madrasah maupun di kalangan sekolah. Dan kita sangat berbahagia, dan masyarakat Jambi bangga dengan kehadiran Man IC ini, dan kita terus berusaha memberikan motivasi kepada Man IC agar tidak saja berprestasi untuk dirinya, baik prestasi akademik maupun non akademik,
tapi juga bisa berpengaruh terhadap madrasah-madrasah lain dari aspek kualitas. Dan Man IC selama ini Pak Dirjen sudah menjadi tolak ukur bagi madrasah-madrasah yang lainnya bagaimana mengelola madrasah secara profesional, bagaimana mengelola madrasah secara baik. Dan 10 tahun kehadiran Man IC Jambi ini selama ini sudah membanggakan kita, Pak. Jadi bukan hanya keluarga besar Kementerian Agama yang bangga, tapi masyarakat Jambi, dan saya sering berkomunikasi dengan teman-teman di pemerintah daerah termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Dirjen. Beliau sangat apresiasi terhadap apa yang dilakukan di Man IC, baik dari proses manajemen, termasuk dari aspek kepemimpinan, termasuk dalam penerimaan siswanya. Dan pernah disampaikan kepada saya, itu gimana itu caranya Man IC itu, Pak? Saya bilang, ini kalau dalam PPDB itu Man IC cuma tuan rumahnya, tapi ditetapkan kelulusannya di pusat, dan kita tidak bisa lobby, Pak Gubernur, saya bilang. Dan beliau sangat apresiasi, dan ini juga sudah banyak memberikan contoh kepada sekolah-sekolah lain. Kemudian dari aspek prestasi akademik Pak Dirjen, kami cukup berbangga. Banyak momen-momen tertentu di dunia pendidikan menengah ini, Man IC itu saya tahu itu tidak diundang, Pak. Apalagi di tingkat kabupaten. Saya pernah komplain, Pak, kok saya diundang di Diknas. Ini Man IC ada. Kalau mengundang Man IC kita nggak dapat apa-apa, Pak. Nah, jadi cukup membanggakan. Kemudian alumni dari Man IC ini sudah menyebar kemana-mana, dan lebih penting kita sudah komunikasikan ke pihak Man IC agar melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada madrasah-madrasah kita, Pak. Kita tidak ingin dengan manajemen Man IC yang sebegitu itu hanya dimanfaatkan dalam tanda kutip itu oleh orang lain, tapi semestinya sumber utama siswa Man IC itu harus dari madrasah-madrasah atau dari pondok-pondok pesantren kita. Dan alhamdulillah ini semakin hari semakin banyak persentasenya anak MTS kita yang masuk ke Man IC. Sekarang berapa persen, Ibu? Sudah 85%, Pak. Jadi ini sangat membahagiakan, dan setiap persiapan PPDB kita memerintahkan kepada Man IC ini untuk memberikan advokasi dan pendampingan terhadap madrasah-madrasah kita agar mereka bisa lulus dan diterima menjadi siswa Man IC. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih yang besar kepada Pak Dirjen. Tentu berikutnya kami juga mohon arahan dari Pak Dirjen, mohon wejangan tausiahnya, Pak, bagaimana kita mengabdikan diri di dunia pendidikan Islam ini, dan semoga kehadiran Pak Dirjen di Jambi ini menjadi berkah bagi kami. Demikian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sambutan tentang Pak Dirjen ini singkat-singkat saja, jangan menghabiskan waktu beliau untuk bicara. Sekarang kami persilakan Pak Dirjen berbicara sepuasnya, Pak. Apapun yang Bapak perintahkan, kami nanti tidak ada diskusi. Ini perintah Dirjen. Demikian, Pak. Baik, selanjutnya pengarahan sekaligus pembuka minat ke-10 Man Insan Cendekia Jambi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang terhormat Profesor Dr. Haji Adi Ramdhani STPMT. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alimul ulama al kiram, wabil khusus al alim al alamah al mukarram Bapak Joshua ini slip mata yang slip kata yang asli ya. Saya termasuk pengagum beliau karena satu dan banyak hal, meniti karir begitu cepat, kemudian menyapa masyarakat dengan sedemikian baik, dan itu memperoleh apresiasi dari kita semua. Tepuk tangan untuk yang kita muliakan, yang kita hormati bersama para kabin, para kasih dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, dan Sohibul Hajat, Sohibul Wilayah Ibu Dr. Jakiah selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi. Terima kasih. Saya kira rumit pada hari ini Ibu menyangga kepala yang sedemikian berat, tetapi saya selalu punya pandangan bahwa dengan cara itulah beliau ingin memuliakan kita semua. Saya pernah mendapat kabar dari seorang artis bahwa cantik itu sakit. Terus didetok dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibu kaman kita tidak termasuk yang didetok dan lain sebagainya. Para madrasah, madrasah cendekia, para guru, para siswa yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali segala sesuatunya tentu disayangkan kepada kita semua selalu bisa beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Ilahi Rabbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi bermuajahah dalam kerangka mengapresiasi sebuah karya yang monumental ditopang oleh beberapa orang hebat, banyak orang hebat, mengabdi sejati, sehingga pada hari ini kita menikmati eksistensi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi yang ke-10. Tepuk tangan untuk para pendahulu kita, dan kita memberikan apresiasi yang sungguh pada hari ini, bukan sekedar menikmati hasil, tetapi juga kita menghormati setiap dinamika proses. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak yaumul jaza di kiamat kita bersama patrinya. Ibu dan Bapak menelusuri sebuah dinamika kehidupan, terutama dalam daerah bilangan tertentu yang kerap kali orang menyebutnya sebagai umur. Dalam kala-kala tertentu disebutlah sebagai ulang tahun. Tentu kita memahami bahwa milad kita sesungguhnya adalah sebuah daerah bilangan waktu yang ukurannya tidak ditentukan oleh seberapa besar waktu yang kita tempuh dalam menangkap kehidupan, tetapi bagaimana kita memberikan manfaat pada sesama kita. Dan pada hari ini kita melihat ada sebuah jejak sejarah, sebuah tapak-tapak yang indah tertoreh dari kehadiran MAN-IC di Jambi ini, menghadirkan sebuah sistem pendidikan yang dulunya disebut sebagai pendidikan alternatif, tetapi sekarang adalah menjadi model pendidikan unggul. Ketika Ibu dan Bapak percampuran, dulu mana ada orang yang pernah berpikir bahwa madrasah akan menduduki sebuah posisi yang unggul. Terakhir saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman dari Kemendikbud, saya bilang bahwa kami sampai pada hari ini tetap akan mempertahankan model pendidikan dengan pola kemadrasahan, sebab sampai detik ini untuk ukuran SLTA tidak ada yang menandingi keunggulannya dibanding dengan madrasah insan. Dan kemudian dia berproses menjadi berbagai menghadirkan di berbagai tempat, termasuk di dalamnya adalah di Jambi ini. Dan kita semua sudah bersepakat bahwa Madrasah Insan Cendekia ini adalah sebuah model penyelenggaraan madrasah yang harus menjadi lokomotif. Sehingga saya sepakat dengan Pak Kamil bahwa tidak boleh membiarkan madrasah aliyah yang lain itu tidak belajar memperoleh menyerap energi baik, termasuk contoh-contoh yang baik dari Madrasah Insan Cendekia ini. Saya berharap betul
kita masing-masing kita itu memberikan energi, pengetahuan dan lain sebagainya. Saya sempat bilang ke para kawan ini, tolong ucapkan satu hal bahwa tak boleh, dan saya tidak ingin mendengar antar madrasah itu saling bersaing. Sebab musuh kita bukan antar madrasah, tetapi musuh kita adalah keburukan. Mungkin kita bermusuhan dengan sekolah biasa saja. Sekolah sudah di bawah kita kok, aman. Saya tadi cerita dengan Pak Kamil hari ini saya bilang, kalau kita buka statistik, banyak SD dan manajer madrasah ibtidaiyah negeri kita tak ada satupun yang manajer kecuali menerima hanya dari sebagian pendapat. Orang kekurangan siswa, kita kelebihan siswa. Jangan ditanya madrasah aliyah negeri Insan Cendekia, Mali IC itu dimanapun buat kisruh yang luar biasa. Karena sempat juga ngobrol dengan Pak Jos bilang ini ya, kadang-kadang titipan dari pejabat nggak bisa masuk. Saya bilang nggak boleh ngomong begitu. Saya Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang menandatangani kelulusan. Putra kandung saya jangan masuk. Kadang-kadang disebut keterlaluan juga. Kita pun pasti persoalan apapun, komitmen kita menjaga mutu dan lain sebagainya menjadi bagian penting dari penyelenggaraan Malice ini. Ibu dan Bapak, saya senang dengan satu tema Insan Cendekia dalam kebinekaan. Ibu dan Bapak, izinkan saya untuk mengutip apa yang disampaikan oleh Gus Men, karena saya nggak khawatir salah, maka saya buka catatannya. Setiap kita perlu terus menumbuhkan kesadaran bahwa keragaman agama, bahasa, budaya, dan etnis bukanlah dalih untuk konflik, tetapi kekayaan manusia. Keragaman adalah kekayaan. Jadi Ibu dan Bapak, sebuah makanan itu indah apabila mengandung banyak rasa. Di situ ada manis, di situ ada asin dan lain sebagainya. Sebuah pemandangan indah itu apabila banyak warna. Tetapi memperlakukan warna itu yang menjadi luar biasa dari bangsa kita. Kalaulah banyak yang menyebut bahwa negara kita terdiri dari 17.000 pulau, 1.400 suku, 7 juta bahasa. Ibu dan Bapak, maka kerumitan berikutnya adalah bagaimana mempersatukan hal-hal yang berbeda ini pada sebuah model yang sama sebagai pengikat. Ibu dan Bapak, sejarah bangsa ini pernah memilih komunitas kecil sebagai lokomotif bagi persatuan bangsa. Kalau kita pilih dan pilih tentang suku terbesar yang terbanyak di Indonesia ini adalah suku Jawa, yang kedua adalah suku Sunda. Tetapi pilihan bahasa nomor satu itu ngambil dari suku yang terkecil, yaitu suku kecil, yaitu suku Melayu. Jadi cara memilah dan memilih itu bukan pada persoalan besar dan kecil, tetapi kemudahan dan kepraktisan dari sebuah pengikat. Ibu dan Bapak, kita banyak belajar tentang banyak hal dari bangsa ini, sehingga pada hari ini kita melihat bahwa kebinekaan, kita sudah sangat terbiasa dengan kebinekaan, dan kita harus menyikapi kebinekaan ini adalah sebagai sebuah, ya tadi, bukan dalih untuk konflik, tetapi adalah sebuah kekayaan. Ketika kita memahaminya sebuah kekayaan, maka kita akan memelihara itu semua sebagai salah satu hal yang akan menjadi daya jual dalam kehidupan kita. Ibu dan Bapak, selanjutnya saya ingin mengamanahkan sesuatu. Jadi di madrasah itu ada 2 model bangunan. Ada yang disebut dengan MAN-IC dan ada yang disebut dengan MAN-PK. MAN-PK itu ditahan jumlahnya 10 karena yang namanya kuburan, nggak boleh lebih banyak. Nggak boleh banyak. MAN-IC 22, 24, ditambah lagi 3. Berarti 27. Saya kira di angka 27 itu akan bertiga. Karena kalau semakin banyak baru bulan lagi itu namanya. Jadi mungkin kita akan selesaikan dan mohon agar kemudian kita fokus untuk menggandeng madrasah-madrasah reguler untuk bersama-sama tumbuh dan berkembang. Kalau Jawa Barat itu harus, bukan apa-apa karena Jawa Barat padat penduduknya. Bahwa dirjen dari Jawa Barat itu nomor sekian, tapi itu menjadi bagian penting.
Ibu dan Bapak, saya ini termasuk orang yang seringkali mendengar pujian dari banyak orang, terutama dari pimpinan kita Gusmen, tentang bagaimana mengolah madrasah, mengolah siswa-siswa madrasah di Madrasah Insan Cendekia menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Problematika berikutnya adalah ketika kita meneruskan talenta-talenta hebat ini menjadi orang yang memperoleh ruang-ruang yang memang harus kita longgarkan dalam kehidupannya untuk memasuki sebuah mekanisme pendidikan terbaik. Ada berbagai pilihan dan belakangan kita memperoleh dana bagi pendidikan besarannya kurang lebih sekitar 150 triliun. Bunganya saja yang kita pakai karena dana abadi dan kita kebagian 20%. Itu kemudian Gusmen bilang ke saya bahwa anak-anak madrasah Insan Cendekia ini harus memperoleh ruang agar mereka belajar di tempat-tempat yang memang mampu mengantarkan mereka pada sesuatu hal yang wow gitu. Maka Ibu dan Bapak, di dalam perencanaan kita mulai tahun 2024 kita akan menyediakan beasiswa bagi alumni madrasah untuk sekolah di perguruan tinggi terkemuka di dunia 200 besar dunia. Silakan pilihannya, tetapi belakangan saya pernah punya problem. Saya sebut saja madrasahnya, madrasah 4 di Jakarta. Itu ada siswa termasuk di Malaysia Serpong juga. Ada siswa yang jumlah mereka memperoleh LOE letter of acceptance itu sampai 12-14 di tempat itu dari 12 ya. Kenapa mereka nggak langsung? Karena kamar yang melarang. Pak Presiden melarang. Bukan karena persoalan mahal dan lain sebagainya, karena dia terikat dengan seleksi prestasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri. Misalnya sudah diterima di ITB, diterima di UI. Kalau nggak diterima, kasihan adik kelasmu, katanya begitu. Kemudian mereka dilarang untuk keluar negeri. Bayangin Ibu dan Bapak, tega amat kepala madrasah demi keberlanjutan adik-adik kelasnya. Dan sekarang Ibu dan Bapak, karena proses admission itu mulai sekarang sudah dibuka, silahkan mendaftar dan tolong perhatikan betul buat mereka yang punya potensi, nggak usah datang dalam negeri gitu aja. Tapi tolong 200 besar dunia. Kalau misalnya Ibu dan Bapak mereka dapat ranking 1 misalnya ke Oxford, ke Harvard, ke MIT, kami pastikan Ibu dan Bapak beasiswanya sudah kami siapkan melalui skema beasiswa Indonesia Bangkit. Yang konon katanya beasiswa untuk masuk ke Harvard itu 1 tahun membutuhkan 1 miliar termasuk biaya hidup. Itu pun akan disediakan oleh negara. Tapi nggak bakal banyak kok. Saya nggak bakal banyak juga. Dan ini tolong dipersiapkan. Asal 200 besar dunia ya. Dan 200 besar dunia itu tidak di negara-negara di Asia Tenggara. Ya. Karena kita tahu juga di Asia Tenggara ada yang pas kecuali NUS, Nanyang University, kalau itu akan kita beasiswai. Dan mohon agar melalui forum yang terhormat ini, paling tidak koordinator kepala madrasah itu sudah mulai kontak dengan BMU-nya BIB untuk menyiapkan slot-slot anggaran, karena jarang Pak beasiswa S1 itu. Tapi di beasiswa Indonesia Maju sudah mulai ada, dan kita siapkan di beasiswa Indonesia Bangkit. Di BIM tetap kita masuk, di BIB kita masuk, kalau bisa di LPDP juga masuk. Jadi harapan kita para siswa yang hebat ini tidak sekedar hebat sampai dengan SMA, SLTA, tetapi juga dia hebat ketika dia memasuki sebuah perguruan tinggi. Dan selanjutnya amanat dari Gusmen bahwa pada hari ini yang kita butuhkan itu bukan sekedar orang yang cerdas, tetapi orang yang bijak. Karena mencetak orang yang cerdas itu tidak serumit orang mencetak orang yang cerdas. Sebuah proses berpikir yang tidak boleh hanya mengandalkan otak semata, tetapi jiwa yang kemudian terasa. Ini dalam konteks yang lain saya ingin sedikit mengingatkan ajaran orang tua saya. Katanya kalau hidup pengen benar, Pak Basir, ini Pak Basir arah saya. Itu ada 3 titik di dalam tubuh kita yang harus lurus, yang harus benar. Yang pertama otak. Kalau otak ngaco semua. Otak benar kalau hati ngaco.
maka perilaku kita ngaco, ya kan jadi penipu dan lain sebagainya. Satu otak, dua hati. Berikutnya saya tidak ingin menyentuhnya, syahwat. Otak bagus, hati bagus, syahwat ngaco, maka dia perilakunya akan ngaco. Pokoknya 3 titik itu harus lurus, harus seirama. Dan saya mohon ajarkan, karena kerap kali di antara kita tidak berani mengajarkan tentang pendidikan seks, sehingga ibu dan bapak mereka tidak tahu kalau ngajarin norma buat anak, ngajarin nggak boleh bohong dan lain sebagainya. Tetapi masuk ke ruangan itu, saya sampai sekarang juga jarang memperoleh nasihat dari orang tua saya tentang yang satu itu, bagaimana menjaga syahwat dan lain sebagainya. Kalau buat Pak Jos, Pak Kanwil, saya nambahin ada 5 titik Pak. 5 titik dari naik. Yang satu itu 3 titik itu ajaran dari kakek saya. Ayah saya bilang begini, setelah ikut pengajian itu, karena kami punya pengajian keluarga, ayah saya kumpul dengan anak-anaknya, dia bilang sebetulnya apa yang disampaikan oleh Aki kakek itu perlu kita elaborasi. Ada 5 titik vertikal di dalam tubuh yang perlu lurus. Yang pertama itu adalah kepala, yang namanya teori jengkal. Setelah itu mulut, 1 jengkal masuk mulut. Apa yang keluar dari mulutmu itu harus kau jaga betul. Kemudian berikutnya dada, maksudnya hati. Selanjutnya sejengkal berikutnya itu adalah perut. Hati-hati yang masuk ke perutmu, kalau barang haram itu perilakumu bisa aneh. Dan yang berikutnya sejengkal berikutnya itulah saya nggak mau bilang juga. Karena saya orang Sunda jadi nggak boleh bilang. Tapi kalau orang Batak bilang apa? Bilang. Itu ada kemaluan di sana. Kalau saya nggak berani bilang. Jadi ada 5 titik dan saya mau ibu dan bapak kita semua mengajarkan, terutama yang tadi 3 tadi. Kalau kepala sudah lurus, hati sudah lurus, tolong ajarkan satu, sebab kita banyak bertemu dengan orang-orang yang hebat dimanapun itu ibu dan bapak. Tetapi dalam ruang tertentu itu memiliki, ibu dan bapak kalau membaca skandal-skandal orang-orang hebat ya, itu rata-rata mereka tidak punya masalah dengan hati, mereka adalah penyayang terhadap rakyatnya, urusan kecerdasannya luar biasa, tetapi di dalam ruang itu mereka punya masalah. Banyaklah kita dengar, saya tidak perlu menyebut satu persatu gitu ya. Saya ingin ada sesuatu hal yang tidak mereka sekedar pintar, bukan sekedar mampu merasa, tetapi arif memanfaatkan sesuatu hal yang berada pada dirinya, dan itu harus digerakkan secara baik. Dan saya juga meyakini sebetulnya di antara kita juga sebetulnya ingin meluruskan satu hal ini, cuman caranya kayak gimana saya juga nggak tahu. Karena di terakhir itu saya selalu kaget dengan berbagai titik-titik serang terhadap pesantren maupun madrasah. Karena dari sisi apapun saya selalu bilang begini, kalau madrasah itu dipertanyakan tentang pendidikan karakter, maka saya berani bilang bahwa madrasah lebih baik dari sekolah. Ukurannya satu hal. Sampai hari ini, naudzubillah, ke depan saya nggak pengen dengar juga. Sampai hari ini belum pernah saya mendengar madrasah itu tawuran. Dan itu konkret. Tapi kemudian bunyilah, tapi itu pemerkosaan. Nah itu saya susah bilangnya, karena faktanya juga ada. Faktanya ada, dan kadang-kadang ibu dan bapak itu yang kemudian menjadi mainframe dari orang lain untuk menengok kelemahan dari sistem pendidikan Islam baik di pesantren maupun di madrasah. Saya mohon ibu dan bapak tolong jagain betul, karena kita sudah sepakat bahwa hal-hal yang bersifat kekerasan seksual, kekerasan dari sisi bullying, dan kemudian model-model intoleransi itu haram hukumnya ada di madrasah kita. Dan saya kira itu catatan-catatan dari saya, dan saya senang betul berada pada tempat ini. Dan mohon maaf ke Bu Jakira, ke Pak Jos, saya selama ini memang kalau diundang kemarin itu pikirnya berulang kali, bukan apa-apa, belum musim durian gitu aja. Dan saya dengar sekarang sudah musim durian, ya sudah saatnya saya datang. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, saya bahagia betul bersama pejuang-pejuang pendidikan yang pada hari ini telah mendedikasikan berbagai kemampuannya untuk menyajikan pelayanan terbaik bagi pelayanan pendidikan di bangsa kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahniah untuk Madrasah Insan Cendekia Jambi
yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya ke-10, dan selamat buat kita semua yang pada hari ini juga masih mengeluarkan energi kita, menghidupkan diri kita untuk lembaga pendidikan yang kita cintai, yaitu madrasah. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya minta untuk membuka kegiatan ini sebelum lupa. Ya, dengan senantiasa mengharap ridho, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita bersama membuka kegiatan ini dengan pembacaan Al-Quran, dengan doa dan harapan melalui kekuatan rahasia karomah berkah mukjizat dari Al-Quran. Kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan semakin meneguhkan kita sebagai madrasah yang senantiasa peduli terhadap penyediaan kualitas anak bangsa yang terbaik bagi masa depan kita. Ala hadihin ya wala kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dengan pembacaan Al-Quran tadi, maka rangkaian kegiatan Milad Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Saya ingin ngomong tambahan biar bujak ya sampai semakin lama berdirinya. Karena konon katanya laki-laki itu diukur seberapa mau dia berdiri. Jadi kita harus biar berdirinya lama. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Sekali lagi saya senang dan bangga bersama Ibu dan Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Allahumma billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami persilakan untuk kegiatan berikutnya, yaitu penulisan kata motivasi kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, dan tokoh pendiri Maninsan Cendekia Jambi, didampingi oleh Kepala Maninsan Cendekia Jambi untuk menuliskan kata-kata motivasi di kanvas yang telah disediakan.